warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini kita akan membahas mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan kitab-kitabnya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Salah satunya yaitu dengan melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri yaitu memiliki arti nama-nama Allah yang baik, atau bisa dikatakan dengan nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna sendiri berjumlah 99, diantaranya yaitu ada Al-Ahad, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Hayyu. Yang pertama yaitu Al-Ahad. Al-Ahad sendiri memiliki arti yang Maha Esa. Apa sih Esa itu? Apa sih yang Maha Esa itu? Nah, Esa sendiri memiliki arti tunggal, yaitu Allah hanya satu, dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam hanya satu, yaitu Allah. Dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Kuasa dan segalanya. Di mana sesuai tertera dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya yaitu katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, sudah bisa dimengertikan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas saja sudah dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua itu Al-Qayyum, artinya Maha Mandiri. Apa sih maksudnya Allah Maha Mandiri itu? Nah, mandiri sendiri memiliki arti yaitu tidak perlu bantuan orang lain dalam menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tidak seperti manusia yang bergantung kepada orang lain atau lebih dikenal dengan istilah makhluk sosial. Nah, Allah itu mandiri. Jadi dalam melakukan apapun, dalam menciptakan apapun, itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Yang ketiga yaitu Al-Hayyu, artinya Maha Hidup. Allah memiliki kehidupan yang abadi, tidak ada permulaan atau tidak ada akhiran. Jadi Allah memiliki kehidupan yang abadi, tidak seperti hambanya yang ada permulaan dan ada akhiran. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada yang bisa mematikan maupun menghidupkan, tidak ada yang bisa melahirkan atau Allah itu tidak dilahirkan. Yang keempat yaitu Allah Maha Mematikan. Allah bisa saja mengambil nyawa seseorang, tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan dia akan meninggal. Allah bisa mengambil nyawa seseorang yang dikehendakinya, tidak ada yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dan hanya Allah yang tahu melalui malaikat Israel, yaitu tugasnya untuk mencabut nyawa. Allah lah yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan agar kita meninggalnya dengan husnul khotimah. Lalu bagaimana dengan kitab-kitabnya? Nah, kitab-kitab Allah yaitu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, pasti ada yang banyak yang tahu kalau kitab Al-Quran ini. Sedangkan ketiga kitab ini bagaimana? Nah, ketiga kitab ini yaitu kitab yang telah diturunkan Allah sebelum kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat, di mana kitab Taurat sendiri diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkannya di kota Mesir. Kitab Taurat ini ditujukan kepada Bani Israel pada saat itu. Kitab Taurat ini berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud yang ditujukan kepada Bani Israel saat itu. Kitab Zabur ini diturunkan di Darussalam. Kitab Zabur berisi mengenai pujian kepada Allah, kemudian zikir, doa, dan hikmah kepada Allah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tepatnya di kota Yerusalem, dan ditujukan kepada Bani Israel. Nah, kitab ini berisi mengenai pedoman hidup zuhud, dan isi kitab ini yaitu dari kitab-kitab sebelumnya. Dan yang keempat yaitu Al-Quran.
Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran sendiri ditujukan kepada seluruh umat Islam atau untuk semua kaum umat manusia. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu berisi mengenai akidah, hukum-hukum, syariat, dan muamalah. Al-Quran yaitu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah kitab terakhir yang masih asli dan dijaga keasliannya oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Demikian penjelasan mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan kitab-kitabnya. Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.